Ada saran yang ditawarkan kepada raja. Mohon jelaskan tentang mengumpulkan semua gadis muda yang cantik dari semua provinsi. Pertama, kami mencatat bahwa para pemuda raja lah yang mengungkapkan saran itu. Kami memperlihatkan bahwa mereka yang menasihati raja di pasal 1 adalah orang bijak yang tahu waktu. Jadi jelas bahwa mereka menasihatinya dan membawanya kepada keputusan yang baik. Karena pada akhirnya keputusan itu baik bahwa semua wanita harus tunduk kepada suaminya. Ini adalah saran yang bagus. Namun nasihat di pasal 2 tidak diberikan oleh orang yang bijak mengetahui waktu, tetapi oleh para pemuda raja yang mengingatkan saya pada Rehabeam anak Salomo yang berkonsultasi dengan para pemuda itu yang pada gilirannya memberinya nasihat yang tidak begitu baik. Jadi para pemuda raja memberikan nasihat pada mereka, raja berada dalam situasi yang buruk. Dia butuh seorang istri karena dia merasa kosong dalam dirinya. Dia kembali kalah dari perang, jadi apa yang harus dilakukan? Karena itu para pemuda itu menyarankan untuk membawanya pengantin. Tapi bagaimana mereka akan melakukan hal seperti itu? Mereka menyebutkan beberapa poin yang saya yakini semua orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus mengikuti tanpa masalah yang mereka akan hadapi. Hal pertama yang mereka katakan pada raja adalah untuk memilih. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak darah yang elok rupanya, wanita muda yang cantik dibutuhkan. Lalu apa? Jadi kriteria pertama adalah kecantikan. Hal kedua disebutkan adalah bahwa petugas raja akan mencari gadis cantik di setiap 127 provinsi. Dari India ke Kush, jadi Anda menunjuk wakil untuk mencari wanita muda cantik atas nama Anda. Kriteria ketiga adalah bahwa setelah gadis cantik ditemukan, maka mereka akan dipercayakan kepada Hegai, sida-sida raja. Tapi kenapa? Untuk membiarkan mereka memakai parfum. Oke, apa poin yang keempat? Wanita muda yang menyenangkan raja diangkat sebagai ratu. Apakah hanya itu yang diperlukan untuk memilih seorang ratu? Seorang wanita muda yang cantik, seorang yang akan dibawa oleh petugas yang Anda tunjuk kepada Anda, maka Anda mempercayakan diri ke Hegai. Penanggung jawab balai perempuan, apa yang akan Hegai lakukan untuknya? Dia akan membiarkannya memakai parfum. Itu saja, tidak ada yang akan dilakukan untuk mengajarinya. Itu bukan salah satu kriteria wanita muda yang Anda cari untuk mengangkat seseorang sebagai ratu yang berbudi, luhur, atau harus bijaksana. Terbuka, tunduk, dan murah hati. Apakah Wasti kurang cantik? Dia sangat cantik. Dia tidak kurang kecantikan, dia kekurangan kebijaksanaan. Dan juga rasa tunduk kepada suaminya. Jadi apakah Anda akan mengulangi kesalahan yang sama? Ya, itu masalah yang sama berulang-ulang meskipun banyak pelanggaran yang kita dengar. Kesalahan yang sama dalam memilih pasangan hidup, sifat apa yang dia inginkan, diharuskan untuk mendapatkan yang cantik namun minta orang lain untuk mencarinya. Benar? Semua orang mendapat masalah karena itu. Saya suka membandingkan antara raja di sini dan Abraham pada saat dia ingin mencarikan pengantin untuk putranya Ishak. Abraham tidak bekerja keras untuk itu. Dia berdoa tentang itu dan mengirim hanya satu orang, tidak banyak petugas. Wakilnya adalah seorang pendoa yang mengenal Tuhan. Dia meminta Tuhan untuk mengirimnya. Tidak banyak wanita muda yang bisa dia pilih. Tapi wanita muda yang dia minta untuk memberinya minum dan akan menerima dan memberi minum untanya dan akan menjadi salah satunya yang tunjuk Tuhan. Ini bukan wanita muda yang semata-mata cukup. Wanita yang cocok banyak tapi yang tunjuk hanya satu. Terkadang Anda masuk ke alat transportasi dan Anda menemukan pengumuman di kereta ataupun di dalam bus tentang menemukan pasangan yang sempurna. Terutama bagi mereka yang ingin menikah, dan Anda akan menemukan nomor telepon. Bahkan di tengah-tengah gereja, Anda menemukan beberapa pemuda yang bertanya kepada para hamba Tuhan untuk mencarikan mereka pengantin dari negara ini ataupun dari kota itu. Saya ingin tahu seperti apa kriteria pernikahan menurut kehendak Tuhan. Dan bagaimana seharusnya seorang memilih pasangan yang cocok, di mana untuk memulai dan di mana untuk mengakhiri. Jika kita melihat Kejadian 24, kita dapat membaca rencana yang sempurna untuk memilih jodoh atau pasangan hidup. Pelayan itu bertanya kepada Tuhan dan duduk di depan mata air, berdoa dan meminta Tuhan memfasilitasi misinya. Tentu dalam perjanjian lama ada sebuah tanda. Wanita muda itu yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang pelayan dan mematuhi memberi manusia air, dialah yang engkau tetapkan bagi Ishak hambamu. Jadi keputusan ini bukan pilihan manusia tapi pilihan ilahi dari Tuhan. Tidak ada yang tahu siapa yang ditunjuk untuk siapa selain Roh Kudus. Jadi saya menasihati semua pria muda yang akan membuat langkah itu untuk menempatkan semuanya dengan setia ke dalam tangan Tuhan. Ketika seseorang setia dan tidak memegang keputusan pribadinya sendiri, Tuhan memuliakan dan menunjukkannya keputusan ilahi yang benar. Jadi petugas dan mediator hanya fokus pada standar luar, seperti kecantikan, profil luar, tetapi yang di dalam hati hanya diketahui Tuhan. Dan ini yang bertahan lama. Saya juga ingin menambahkan sesuatu, bahwa raja hanya peduli pada bentuk tubuh dan penampilannya yang indah. Raja Salomo yang bijaksana memberi saran di Amsal pasal 31. Seperti yang ia katakan setelah pengalamannya,
dengan banyak istri. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan Kecantikan adalah adalah sia-sia. sia-sia. Namun istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji.